Salah satu bab kelam dalam sejarah kolonialisme di Indonesia adalah praktik kerja paksa, prodi, terutama yang terjadi di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Herman Willem Daendels adalah seorang perwira militer dan administrator kolonial Belanda yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari tahun 1808 hingga 1811. Daendels, yang ditunjuk oleh Napoleon Bonaparte untuk memperkuat Hindia Belanda dari ancaman Inggris, memprioritaskan pembangunan infrastruktur strategis, termasuk jalan raya pos, Grote Postuik, yang membentang dari Anyer hingga Panarukan. Namun, proyek ini menjadi kontroversial karena metode yang digunakan, kerja paksa tanpa imbalan yang layak. Sebagai seorang pemimpin yang dikenal tegas dan ambisius, Daendels datang dengan misi mengubah sistem administrasi kolonial yang korup dan tidak efisien. Salah satu proyek monumentalnya adalah Jalan Raya Pos, yang bertujuan untuk mempercepat komunikasi dan pergerakan militer Belanda di Nusantara. Namun, proyek ini harus diselesaikan dalam waktu singkat, dan cara yang ditempuh adalah memobilisasi tenaga kerja secara besar-besaran melalui sistem kerja paksa. Dalam sistem kolonial saat itu, Daendels tidak langsung merekrut pekerja, melainkan menginstruksikan para bupati setempat untuk menyediakan tenaga kerja dari rakyat pribumi. Disinilah letak kontroversinya. Apakah Daendels benar-benar tidak membayar upah pekerja? Ataukah dana tersebut sudah disalurkan kepada para bupati tetapi tidak sampai ke tangan rakyat? Pada masa itu, sistem feodalisme masih kuat, dan para bupati berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kolonial. Daendels memberikan kewenangan kepada mereka untuk mengorganisir tenaga kerja, bahkan diduga memberikan dana atau kompensasi tertentu agar rakyat mau bekerja. Namun, dalam praktiknya, banyak bupati yang tetap menerapkan pola eksploitasi tradisional, tenaga rakyat digunakan tanpa upah karena dianggap sebagai bentuk pengabdian kepada penguasa. Banyak laporan menyebutkan bahwa rakyat yang dipekerjakan dalam proyek Jalan Raya Pos tidak menerima upah sama sekali. Mereka dipaksa bekerja dalam kondisi buruk, kurang makan, dan tanpa perawatan medis yang memadai. Ribuan orang meninggal akibat kelelahan dan penyakit. Hal ini menimbulkan pertanyaan. Apakah Daendels tidak mengalokasikan dana untuk pekerja, ataukah dana tersebut diselewengkan di tingkat lokal? Menariknya, Daendels sendiri dikenal sebagai sosok yang menentang korupsi. Ia membubarkan banyak praktik korup di pemerintahan VOC yang bangkrut dan mengganti pejabat-pejabat yang dianggap tidak kompeten. Namun, ironisnya, dalam proyek infrastruktur besarnya, ia tetap mengandalkan sistem feodal yang syarat dengan ketidakadilan. Sikap keras Daendels terhadap pejabat yang korup tidak serta-merta membuat rakyat sejahtera. Ia mungkin bermaksud menekan korupsi di tingkat administrasi, tetapi sistem yang ia gunakan tetap membuka celah bagi para bupati untuk menyalahgunakan wewenang mereka. Akibatnya, rakyat tetap menjadi korban eksploitasi tanpa mendapat perlindungan yang layak. Kontroversi mengenai kerja paksa di era Daendels tidak hanya menyangkut soal apakah ia membayar upah atau tidak, tetapi juga bagaimana sistem kolonial saat itu menciptakan rantai eksploitasi yang sulit diputus. Apakah kesalahan sepenuhnya ada pada Daendels, ataukah para bupati yang menyalahgunakan kewenangan mereka? Yang jelas, rakyat tetap menjadi pihak yang paling dirugikan. Jalan Raya Pos memang menjadi warisan infrastruktur yang monumental, tetapi dibangun di atas penderitaan ribuan nyawa yang dipaksa bekerja tanpa belas kasihan. Sejarah ini menjadi pengingat bahwa pembangunan yang mengorbankan kemanusiaan akan selalu meninggalkan jejak kelam yang sulit dihapus.